Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada Ibu Junana selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Ulumul Quran. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi terjemah, takwil, dan tafsir Al-Quran yang disusun oleh pertama saya sendiri, Adi Winda Listiana, yang kedua Widya Dwi Pudiastuti, yang ketiga Faizul Hana. Adapun konteks pembahasan yang akan kami bahas yaitu apa definisi terjemah dan pembagiannya, apa definisi takwil dan bentuknya, apa definisi tafsir dan macam-macamnya, dan yang terakhir apa perbedaan dari terjemah, takwil, dan tafsir. Baik, yang pertama ada terjemah yang akan dijelaskan oleh Mas Faizul Hana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan pembagian terjemah. Apa itu terjemah? Secara etimologi, terjemah berasal dari kata terjematun yang berarti mengalih bahasakan. Secara terminologi, terjemah adalah mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain atau memindahkan perkataan ke dalam bahasa lain dengan tidak merubah semua kandungan dan maksud awal. Ya, lanjut. Sebelumnya suaranya kedengeran kan ya? Iya, kedengeran. Pembagian terjemah. Ada dua macam pembagian terjemah Al-Quran, yaitu terjemah harfiah. Terjemah harfiah adalah terjemah yang kata-katanya sangat terikat dengan kosakata dan struktur bahasa yang ada dalam bahasa pertama, sehingga seakan-akan hanya mengartikan makna kata itu pada urutan dan tempat yang sama. Az-Zahabi dalam Tafsir wal Mufassirun membagi terjemah harfiah ke dalam dua macam. Yang pertama yaitu harfiah bimisri, adalah terjemah yang dilakukan apa adanya sesuai bahasa asal. Yang kedua yaitu harfiah bighairi misri, yaitu terjemah yang sedikit longgar keterkaitannya dengan susunan bahasa pertama. Lanjut. Pembagian terjemah yang kedua adalah terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah adalah terjemah yang menerangkan atau menjelaskan makna perkataan atau kalimat yang terkandung dalam bahasa lain tanpa memperhatikan susunan dan jalan bahasa aslinya, serta tanpa memperhatikan makna yang dimaksud, atau dalam kata lain terjemah ini sering disebut terjemah bebas. Contoh yaitu wala tas'alaka mahlulata ila an kika wala tabsukaha kullabasti fatak uda maluma masruro, yang artinya adalah, dan janganlah kalian jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah pula kalian terlalu mengulurkan yang karena itu menjadikan tercela dan menyesal. Quran surat Al-Isra ayat 29. Terjemah di atas adalah terjemah harfiah. Jika diterjemahkan ke dalam terjemah tafsiriyah adalah larangan untuk pelit dan larangan untuk boros. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang takwil. Takwil secara bahasa adalah ar-ruj' yang artinya kembali atau mengembalikan, atau as-siyasah yang artinya menyiasati, dan memalingkan. Secara istilah, takwil mempunyai beberapa definisi, diantaranya adalah surfaul lafzi'an maknahu tuhri ila makna tamilu idza kana lil muhtamili alladhi yarahu muwafiqun lil kitabi was sunnah, yang artinya adalah memalingkan kalimat dari maknanya yang zuhir atau makna tersurat kepada makna lain atau makna batin yang juga dipunyai lafaz itu, jika makna lain yang dilihat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya yang dimaksud dengan mentakwil Al-Quran adalah memalingkan kata atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran dari makna yang zuhir kepada makna yang batin, karena makna batin itu dianggap lebih sesuai dengan
apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Lanjut. Bentuk-bentuk takwil. Yang pertama yaitu tahsis al-um, mengalihkan lafadz dari makna yang umum kepada makna yang khusus, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 288, yang menerangkan bahwa wanita yang ditalak harus menjalani iddah atau masa tunggu selama 3 kali masa haid atau masa suci, yaitu tolatah kuruh. Ayat ini bersifat umum, baik istri yang sudah digauli maupun belum, atau yang lagi haid atau yang lagi monopause, atau dalam kondisi hamil. Kemudian ayat ini ditahsis dengan ayat lain dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 49 yang menerangkan bahwa wanita yang belum digauli tidak memiliki masa iddah atau masa tunggu. Ya. Bentuk takwil yang kedua yaitu takyid mutlak, mengalihkan lafaz dari makna yang mutlak kepada makna yang terbatas atau muqayyad. Contohnya seperti dalam firman Allah tentang haramnya darah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam ayat tersebut Allah menggunakan lafaz mutlak yang kemudian dibatasi atau takyid dengan kata mengalir dalam ayat lain, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 145. Sehingga darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Lanjut. Bentuk takwil yang selanjutnya yang yaitu mengalihkan lafaz dari makna yang hakiki kepada makna yang majazi, seperti pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah yang artinya, atau seperti orang-orang yang tertimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan. Mereka menyumbatkan telinga dengan jari-jarinya, kemudian menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Dalam ayat tersebut yang dimaksud bukan makna mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, tetapi menyumbat telinga dengan ujung jari-jarinya. Bentuk takwil yang selanjutnya yaitu mengalihkan lafaz dari makna yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah, seperti perintah untuk mencatat hutang piutang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, bermakna wajib. Kemudian ada Kemudian ada dalil korinah dalam ayat lain yang mengalihkan menjadi sunnah, yaitu pada ayat selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Lanjut. Macam-macam takwil. Ada dua, yaitu takwil yang jauh dari pemahaman. Adalah takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun. Macam takwil yang kedua yaitu takwil yang mempunyai relevasi, paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang benar. Lanjut. Baik, selanjutnya tafsir Al-Quran yang akan saya jelaskan. Pengertian tafsir. Secara etimologi, kata tafsir itu berasal dari kata fasaro yufasiru tafsiron, yang mengandung arti ildohu wal bayan, penjelasan, kashfu, pengungkapan, dan menjabarkan kata yang samar, menyingkap sesuatu yang tertutup atau menyingkapkan maksud sebuah kata yang sulit dipahami. Secara terminologi, tafsir menurut Az-Zahabi adalah ilmu yang membahas maksud-maksud Allah yang terkandung dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia. Kemudian, dia melengkapi diri dengan ilmu-ilmu untuk memahami makna dan penjelasan dari maksud Allah itu. Kemudian, macam-macam tafsir. Yang pertama, tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur ini adalah cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Yang kedua adalah tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan rasionalitas pikiran atau ar-ra'yu dan pengetahuan empiris atau ad-dirayah. Tafsir jenis ini mengandalkan kemampuan ijtihad seorang musafir
dan tidak berdasarkan pada kehadiran riwayat Sir Mahmud atau terpuji. Suatu penafsiran yang cocok dengan tujuan syar'i, jauh dari kesalahan dan kesesatan, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, serta berpegang teguh pada uslub-uslubnya dalam memahami nas Al-Quran. Kemudian yang keempat, tafsir al-batil al-masmun. Suatu penafsiran berdasarkan hawa nafsu yang berdiri di atas kebodohan dan kesesatan. Manakala seseorang tidak paham dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta tujuan syarak, maka ia akan jatuh dalam kesesatan dan pendapatannya tidak bisa dijadikan acuan. Yang terakhir adalah tafsir bil isyari, suatu penafsiran di mana mentakwilkan ayat tidak menurut zahirnya, namun disertai usaha menggabungkan antara yang zahir dan yang tersembunyi. Adapun perbedaan antara terjemah, takwil, dan tafsir. Terjemah yaitu hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberi penjelasan arti kandungan secara panjang, lebar, dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Sedangkan takwil adalah mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih atau yang terkuat kepada arti lain yang samar dan marjuh atau makna yang dikuatkan. Kemudian tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.